Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Prasetyo. Di video ini saya akan menjelaskan tentang routing pada bahasa pemrograman React gitu. Nah, yang pertama itu kita lakukan install routingnya itu, routernya itu di command prompt kita di Visual Studio Code, command prompt. Ini ntar kita kecil. Nah, kita ketik ini npm install react router dom. Install react router dom patch 6. Kita install. Sebelum masuk ke routing itu kita di halaman dashboard kita contoh penggunaan navlink-nya itu. Kita masuk ke halaman sidebar. Ini contoh penggunaan navlink. Navlink to end class is active. Nah itu. Yang to end ini itu dia ngarahin ke alamat URL mana. Misalnya ini alamat URL ini ngarahin ke si dashboard itu. Nah, ini contohnya itu. Ini ke dashboard. Kalau yang user itu, nah ini yang user, maka kan di sini user itu. Nah, ataupun kita ketik di sini users. Oh ya, kita aktifin ini dulu ya. Ini kita klik usernya. Nah, dia ngerah ke halaman usernya. Gitu juga yang produknya itu. Produknya sama. Untuk yang class name is active ini dia untuk biar aktif gitu. Kayak meng-highlight-nya apa yang kita klik gitu. Misalnya produk, halaman produk ini lagi muncul di tampilan, maka dia beda sendiri warnanya itu, ini warna abu-abu diterangin. Nah, coba ini untuk halaman yang lagi aktif gitu. Nah, bagian yang routernya, nah ini JSX. Di awalnya itu kita tambahin routernya itu, router untuk ngisi root apa yang mau ditampilin gitu. Nah, setelah itu kita tambahan roots. Nah, rootsnya ini yang pakai S ini tuh baru di dalamnya halaman URL yang ingin kita tampilkan gitu. Root pad ini dia halaman URL kita, lalu elemen ini halamannya itu, halaman yang mau ditampilkan. Misalnya ini dashboard, itu diambil dari yang ini nih. Dashboard, nama functionnya. Nah, ini yang diambilnya. Itu untuk bagian elemennya itu. Nah, itu juga user, profil, setting, lalu yang login. Nah, yang login ini dia yang ini nih, navigasi programatik itu. Kayak ada logika pemrogramannya di bagian login itu. Nah, misalnya gini, di dalam function handle login ini ada kayak logika loginnya itu. If else password sama username-nya sama itu maka navigate ke halaman URL-nya gitu. Halaman login. Lalu ini ada yang nested routing. Nested routing itu contohnya seperti ini nih. Di app.jsx di halaman user itu ada halaman profil sama halaman settingnya gitu. Kayak kita tambahin seperti ini. Di dalam root user tambahin root lagi itu. Root halaman apa saja. Selanjutnya ini mengirim params pada root gitu. Params pada root.
Contohnya ini nih, FJSX Pet Product ID gitu. Nah, ID ini kita ketikkan gitu di halaman produk detail. Nah, ini contoh. Kita deklarasi ID params detail produk dengan ID yang kita inputkan. Nah, contohnya itu seperti ini gitu. Di sana produk gitu. Produk 111 maka muncul ke halaman detail produk dengan ID 111 gitu. Nah, selanjutnya ada redirect dan halaman errornya gitu. Redirect ke halaman error. Nah, itu petnya kita buat bintang gitu. Bintang aja lalu kita munculin apa tuh kalau error notifnya kayak mana gitu. Apa yang kita tampilin di halaman. Nah, kita tambahin kayak terserah lah gitu. Kayak part to part, kayak fontnya gitu. Nah, contohnya misalnya di sini kita buat alamat URL asal-asalnya itu. Maka muncul ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.